Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Sundari dari kelas 5B Praktikum Manajemen Keuangan 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana prosedur pada leasing. Check it out. Sejarah leasing ini pertama kali diperkenalkan oleh Tom M. Clark di Amerika pada tahun 1850. Pada awalnya, ia menyewa kereta api. Lalu, The Bell Telephone Company pada tahun 1887 mulai menyewakan teleponnya pada pelanggannya dengan menggunakan sistem pembayaran secara angsuran. Selanjutnya, perusahaan leasing asal San Francisco di tahun 1552 mendatangi beberapa perusahaan yang memproduksi barang untuk menawarkan jasa leasing. Lalu, usaha leasing ini mulai berkembang pesat di negara Jerman, Jepang, dan Inggris, khususnya Indonesia. Jadi, pengertian leasing sendiri adalah suatu aktivitas pembayaran berbentuk penyediaan barang modal untuk sewa guna, hak opsi atau hak opsi dimanfaatkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana sistem pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran. Ada beberapa jenis leasing. Yang pertama ada kapitalis. Jenis ini membebaskan kepada nasabahnya untuk menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Yang kedua ada operating lease, yang dimana jenis ini membelikan barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga ada sales type lease, yang dimana jenis ini biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produksinya sendiri. Yang keempat ada leverage lease, yang merupakan leasing ini melibatkan pihak ketiga. Artinya, pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tetapi hanya sekitar 20-40% saja. Yang terakhir ada cross border lease, yang dimana perusahaan ini memiliki nominal yang besar seperti pesawat terbang Airbus dan pesawat Boeing. Selain itu, leasing juga memiliki manfaat loh teman-teman. Yang pertama, fleksibel. Yang kedua, tidak perlu jaminan. Yang ketiga, memiliki capital saving. Yang keempat, dilindungi hukum, terbebas dari inflasi, dan tentunya pelayanannya yang cepat. Nah, di sini juga ada perusahaan-perusahaan leasing di Indonesia. Yang pertama ada PT BCA Finance, yang kedua ada PT Adira Dinamika Multi Finance, dan yang terakhir ada PT Federal International Finance. Teman-teman, di sini ada beberapa pihak yang terkait ketika transaksi leasing berlangsung. Yang pertama ada lessor. Lessor ini orang yang memiliki hak atas kepemilikan barang yang akan disewakan. Yang kedua ada lese. Lese ini orang yang menggunakan atau menyewa barang pada perusahaan yang akan ia gunakan. Dan yang ketiga ada supplier. Supplier ini adalah pihak penjual atas barang modal yang nantinya akan disewakan. Jadi kesimpulannya, pengertian leasing adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau hak tanpa opsi yang dimanfaatkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang dimana pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran. Adapun sejarah, pengertian, jenis, manfaat, nama perusahaan leasing yang ada di Indonesia, serta pihak-pihak yang terkait sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Semoga nantinya ketika kita menggunakan jasa leasing, maka kita harus memiliki arus kas perusahaan yang lancar dan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.